الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على كل دين وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ونبيه ورسول الله وبه الرحمن والتقوى. Saudara muslimin sedang pada subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masuk ke malam 20 Ramadan. Kalau saya tidak salah, kalau salah mohon dibetulkan, jangan disalahkan. Walaupun zaman ini lebih suka orang menyalahkan daripada membenarkan. Inilah fenomena akhir zaman. Pertama dan terutama sekali saya menyampaikan kepada kita perjalanan selama bulan suci Ramadan, bagaimana pendapat para ulama dan juga para ahli tentang bulan suci Ramadan ini. Banyak di antara kita tahu tapi tidak mau tahu. Apa maksudnya? Allah telah menjaminkan seluruh kekuasaannya dari 12 bulan untuk kita beribadah beberapa tahun ke depan dan mengumpulkan segala macam bentuk daripada pahala bulan suci Ramadan ini untuk tabungan masuk ke surga Allah. Tapi sungguh banyak orang yang mereka yang banyak adalah mempersiapkan banyak makanan yang sesungguhnya itu bukan anjuran. Bukan anjuran. Mohon garis bawah itu. Oh saya lapar, oh saya haus, oh saya ini. Allah mengatakan sungguh puasa itu untukku, untuk Allah, dan Allah yang memberi balasan. Tapi berapa banyak tabungan kita? Sudah 20 malam kita tarawih, sudah 20 hari kita menahan haus, lapar dan dahaga. Sudah berapa ratus kilo makanan, sudah berapa ratus liter air hanya untuk memperkuat diri kita untuk mempertahankan 12 jam. Tapi bagaimana dengan janji Allah? Satu ayat Al-Quran katakan saya sekali katakan, tapi kok remeh kayak Alif Lam Mim itu bukan 1 tapi 3. Tapi asal sudah menghadapi Al-Quran dibanding dengan kita menghadapi gadget, coba mana yang lebih mudah? Itu masuk saya bukan menggunakan itu. Mau menangis pun kita keluar dari makanan setelah nanti 1 Syawal, pahala Alif Lam Mim itu berubah. Sama juga kita habis pakai. Mau apa lagi ini? Walaupun Syawal itu dikatakan peningkatan, tapi mesti kita ini dan sebagainya dari sini. Mana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hasilnya, didikan Ramadan itu kosong. Saya sering mengutip ya Hadi Hidayat yang sering disampaikan oleh Ustaz Mahyari. Kalau mau banyak menuntut itu nanti di akhirat,
banyaklah kita pada saat ini bagaimana anggota badan kita ini nanti untuk berbuat yang terbaik. Sudah dikatakan rapat, sah, tidak mau kita. Padahal nanti walaupun saya sudah masuk neraka, Ustaz Mahyar masuk surga, kaki saya yang rapat kepada dia itu nuntut. Kalau di dunia ini nggak usah banyak nuntut lah. Untuk dia nanti, oh saya kata kulit kaki saya itu, saya pernah sholat di Masjid At-Taqwa bersama Pak Mahyar yang di dalam surga. Begitu juga sebelum kita, ya. Begitu juga sebelum kita karena Allah. Begitu juga tangan kita yang sering memasukkan ke dalam jalan itu, ngomong ini, mulut kita yang akan ditutup. Kita jangan ditutup. Ayo, Pak Sabu Nasir sudah mau semalam menghapuskan surat. Tapi ya biasa saja lah. Sekarang ini coba nasihati diri. Yang paling sulit itu menasihati diri. Apalagi dengan pengaruh gadget. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya sudah ada pengumuman dari pemerintah mulai akhir ya Maret ini akan di stop segala macam bentuk akun anak di bawah 16 tahun. Alhamdulillah sempat terwujud, bukan omong-omong. Alhamdulillah semua akun anak di bawah 16 tahun diblok. Hanya itu. Tapi bagaimana hati orang tuanya yang diberikan malimo untuk anaknya? Sekarang ini kan yang paling hebat malimo itu malimo, bahasa Indonesia apa? Mengasuh anak, asal dia sudah mulai hakim, itu biasa sama dia, tidur dia, bapak main dia, mamanya bisa kerja. Jadi babysitternya bisa kerja, asal dia siap. Anak masih kasih lagi punya begini, dan dia belum bisa lumpuh, kasih lagi. Kebiasaan manusia itu lagi. Begitu juga kita yang tua ini. Apa kebiasaan kita? Nonton HP, nonton TikTok, scroll TikTok, mungkin kita mudah itu pada saat itu. Jadi kebiasaan hidup kita itu. Kemudian saya lihat pada saat ini, saya berkunjung ke rumah sakit kemarin, yang kita anggap mereka itu sehat-sehat, sudah banyak sakit. Banyak sakit jiwa. Saya lihat full 6 ruangan ada. Coba lihat tubuh kita. Yang kita anggap dia sehat, tidak muda, kemudian gagal, sakit jiwa. Ini tak tahu juga apa sebabnya. Jadi kalau pula jalan-jalan ke sana, kalau ada makanan lebih sedikit, kalau ada uang, mereka itulah orang-orang surga yang masih di permukaan bumi ini. Sebab mereka kalau sudah stres begitu, ada berlaku lagi dia hukum dan syaratnya Islam ini sudah full, ya, sudah ditutup bukunya kecuali biasa dan benar. Jadi bersedekahlah bagi kita yang sehat ini kepada orang-orang yang ya sudah hilang kewarasannya. Sebab mereka itu akan masuk surga, walaupun mereka ya penduduk surga yang miskin, tapi masuk surga. Semiskin-miskinnya penduduk surga itu sekaya-kayanya raja di permukaan bumi ini. Ya, lebih kaya dan lebih yang sudut itu yang sering terbuka auratnya itu daripada nanti Firaun. Terkait dengan Firaun, Haman bisa membuat tangga ke langit hampir sampai ke langit, mau melihat Tuhan dari emas. Coba baca nanti kalau sudah dari emas dibuat tangga hampir sampai pas petir hancur semuanya. Kemudian siapa lagi yang kaya? Namrud lebih kaya nanti yang orang kaya itu. Jadi nggak usah Islam bersedekah.
pada orang yang tua. Apalagi pada saat orang tua kita masih ada, kemudian mereka sudah uzur, urus mereka, kasih pakaian yang bagus sama mereka. Jangan lagi kita yang lebih mahal daripada mereka. Ini ilmu yang sedang-sedang saja. Kemudian apa lagi? Ya, makanan-makanan yang lebih itu jangan lagi dibiasakan. Pas-paskan saja. Sebab kalau kita mau jujur dalam puasa ini bagaimana rahmat Allah, tanya sama orang yang tak puasa. Kalau nggak ibu-ibu yang berhalangan, nggak sama enaknya makan pada saat kita tidak puasa. Kalau kawan yang bekerja, pas ditanya, mereka tak makan padahal, hanya air mereka bawa ke kebun. Ada makanan. Kalaupun ada makanan satu bungkus Indomie. Jadi memang beda itu. Coba biasakan kita minum itu satu gelas penting sedikit. Kemudian makan 3 kurma, sebagaimana sunnah Rasul. Kemudian datang suka bersuci. Baru makan nanti pulang dari tarawih. Enak, santai, nggak ada debu-debu, panas, nggak ada apa, nggak ada syarat baratnya. Depan bertepung minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan, berserak lagi. Kemudian ada lagi 5 macam dalam perut kita itu air. Kira-kira bagaimana bentuknya? Seandainya kita muntahkan ke dalam satu ayam, pada saat kita selesai buka puasa, maukah kita memakannya? Bercampur saja kopi dengan air kelapa, sudah seperti kelampahan. Kita meracuni diri kita pada saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian banyak pernyataan pada saat ini, ya, orang-orang non-Islam yang masuk Islam, seandainya kami tahu dari dulu besar kami tidak memasuki Islam. Dan apabila puasa itu datang, kami sangat berbahagia. Itu orang-orang yang belum masuk Islam. Mengapa? Mereka akan sehat dan tidak ada pengaruh. Mereka melihat ada yang merokok, ada yang makan sana, makan sini. Mereka bangga. Kita enggak menunggu lebaran. Kemudian kita banyak-banyak memesan apa yang tidak sesuai dengan diri kita. Ini kita berharap semuanya semoga menjadi pembelajaran Ramadan ini. Belum tentu Ramadan yang akan datang. Saya sendiri saja sudah 56 tahun ini rasa agak sedikit kurang apa ya? Nggak mungkin. Rasanya jauh sekali Ramadan yang akan datang pun itu. Saya dapatkan itu dalam hati saya. Berapa banyak yang satu deret dengan kita sholat, nggak ada lagi mereka. Dan tidak ada lagi nanti tempat ibadah di akhirat. Sering-sering membayangkan pada saat kita diletakkan di dalam kubur supaya ibadah kita itu banyak sedikit. Nggak malas kita sholat malam itu. Kita hanya tidur di bawah kanan, di atas tangan kanan, sendiri di titik bumi. Datang lagi pemikiran-pemikiran yang menyiksa, tak ada lagi tempat kita tolong. Yang kita kekasih kita, kesayangan kita, tak ada lagi yang membantu. Hanya diri kita yang bisa membantu diri kita sendiri. Apa itu? Amal ibadah. Yuk kita menangis pada malam hari supaya kita nanti tertawa besar pada saat kita berada di kubur, di padang mahsyar, dan juga kita nanti bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat, Allah untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.